Perang Islamis terhadap anjing terus berlanjut. Dan jika Anda tidak peduli dengan anak-anak Anda, dan tidak peduli dengan perempuan di komunitas Anda, mungkin Anda peduli dengan anjing Anda. Karena mereka benar-benar berusaha keras untuk mencegah anjing dianggap normal dan dapat diterima di masyarakat barat. Karena, menurut Islam, ada masalah dengan mereka. Mereka dianggap haram. Lihat tanda ini. Mohon bersikap sopan kepada lingkungan warga muslim di sekitar Anda. Banyak muslim tinggal di daerah ini, dan anjing dianggap najis dalam Islam. Mohon jaga anjing Anda tetap diikat dan jauhkan dari muslim yang tinggal di komunitas ini. Sekarang, sayangnya, mereka tidak hanya meminta orang untuk bersikap sopan soal anjing mereka. Mereka secara aktif menyasar para pemilik anjing. Maksud saya, lihat ini. Saya tidak peduli. Oke, kami Saya sudah tidak meminta peduli. Anda untuk Gabriel, bertanya. Jawab. Saya tidak peduli. Saya akan tendang anjing itu. Saya bilang kepadanya, "Nyah, bawa dia pergi." Ambil putri, letakkan kaki menyilang di wajahnya. Apa? Ya, aku tahu. Tendang anjingmu dan katakan, "Pergi sana," 10 kali. Oke, Aku aku sudah benar-benar mengambil tidak transportasi peduli Inggris, untuk tolong. Jadi mendapatkannya. kamu harus pergi. Itu bagus. Menurutku, itu sudah cukup menjelaskan posisi mereka tentang hal itu. Dan jika kamu benar-benar tertarik mendengar posisi yang sebenarnya, dengarkan yang satu ini. Tahukah kamu bahwa memelihara anjing di rumah tanpa alasan yang sah bisa membuatmu kehilangan banyak pahala setiap hari? Dan juga membuat malaikat menjauh dari rumahmu. Tidak ada malaikat di rumahmu jika kamu memiliki anjing peliharaan kecil yang manis dan kamu sayangi. Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita tentang hal ini dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, barang siapa memelihara anjing, kecuali untuk menjaga ternak, berburu, atau bertani, maka akan dikurangi 2 kirot pahala setiap harinya. Dan dikatakan bahwa 1 kirot setara dengan sebuah gunung yang sangat besar. Jadi jika kamu kehilangan 2 kirot, itu berarti kamu kehilangan 2 gunung setiap harinya. Maksudku, aku harus bilang, menurutku pria ini sangat melebih-lebihkan berapa banyak amal baik yang dilakukan para Islamis ini, sehingga bisa diambil 2 gunung amal baik dari mereka setiap hari. Menurutku itu sangat melebih-lebihkan. Tapi sepertinya pria ini memang tidak terlalu pandai matematika secara umum, atau dalam hal apapun sebenarnya. Tampaknya tidak banyak kejujuran intelektual atau konsistensi dalam gerakan politik ini. Tapi itu perdebatan untuk lain waktu. Dan itu menjadi lebih buruk. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa tidak ada malaikat yang akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Wah, ini jadi makin parah. Sekarang kita tahu kenapa masyarakat barat tidak punya malaikat. Itu karena anjing-anjing kita, teman-teman. Betapa lucunya, anjing-anjing manis. Mereka adalah alasan kenapa malaikat tidak mau datang mengunjungi kita. Bayangkan rumahmu, tempat kamu berdoa memohon dan mencari berkah. Dijauhi malaikat karena ada seekor anjing. Kalau menurut ajaran Islam, malaikat-malaikat ini terdengar agak aneh. Sepertinya mereka perlu sedikit meninjau kembali prioritas mereka. Menurutmu begitu juga, sayang? Adalah untuk berbuat baik pada hewan, tetapi juga mengikuti petunjuk. Jadi, jika kamu atau siapapun yang kamu kenal memelihara anjing tanpa alasan yang sah, pikirkan 2 kali. Ya, kamu harus berpikir 2 kali. Karena kamu tahu, ini adalah gerakan politik yang bertujuan menakut-nakutimu dan menebar ketakutan. Dan lihat, mereka benar-benar mempercayai ini. Tapi begini, orang-orang biasa yang punya keyakinan agama percaya bahwa keyakinan agama mereka seharusnya disimpan untuk diri sendiri. Kamu seharusnya tidak memelihara anjing. Masalahnya di sini adalah mereka mengejar orang-orang yang memelihara anjing karena mereka benar-benar bermasalah dengan hal itu. Dan jangan khawatir, orang-orang barat sekarang menggunakan ini untuk mengolok-olok para Islamis yang takut pada anjing. Tapi kita akan membahas itu sebentar lagi. Dengarkan ini. Namun, Ketika para pejuang itu datang dengan anjing-anjing mereka, Itu adalah sebuah provokasi yang disengaja. jadi yang kami katakan sekarang, jika anjing-anjing itu mendekati kita lagi, kami akan menganggapnya sebagai tindakan agresi dan kami akan membunuh anjing-anjing itu. Kami akan membunuh mereka. Betapa indahnya. Bukankah orang-orang ini sangat baik? Tapi lihat, sekali lagi, masalahnya di sini bukan hanya karena mereka membenci anjing, yang sebenarnya sudah cukup memberitahu segalanya tentang mereka karena orang-orang yang sehat, normal, dan baik tidak membenci anjing. Mereka juga secara harfiah mengejar orang-orang yang memiliki anjing sebagai bagian dari taktik invasi mereka dan membuat mereka tidak nyaman. Jadi, menurut mereka, tidak ada seorang pun yang boleh memiliki anjing. Dan lihat bagaimana para polisi ini, polisi yang memalukan ini, benar-benar mendukungnya. Ikuti. Jika kamu tidak tahu cerita yang sangat viral ini, wanita ini sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di dekat aksi pro-Islam. Mungkin juga pro-Palestina, dan polisilah yang menyuruhnya pergi, karena mereka khawatir sesuatu bisa terjadi padanya. Karena dia sedang berjalan-jalan dengan anjing. Dan dia berkata, ini anjing saya ingin jalan-jalan dengan anjing saya. Apa? Hanya menelpon untuk bilang, saya tidak mau disebut aset. It's a control tactic, so you can't say or do anything. Absolutely. What do you mean, Lula? How pathetic of you. From the British, we love you. Shouting that. Going that way. Permisi, kalian berdua, tolong, kalian berdua langsung saja. Apa? Menyebutnya Dia memang Nazi, pergi karena dan dia banyak hal pemalas. yang kamu Sekarang katakan. polisi sudah menangkapnya. Belum lama lagi. Kamu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Nazi. Kamu punya
Kami hanya tidak ingin membayar agar tamu bisa tinggal di sana. Anjing itu tahu. Aku selalu merasa video ini mengejutkan. Aku sudah melihatnya berkali-kali, dan aku selalu merasa itu sangat mengejutkan, kan? Maksudku, lihat yang satu ini. Pria ini hanya sedang jalan-jalan dengan anjingnya. Ulang betul. Oh, shaky boy, fuck the bro. Kubanu, pa. Hey. Hey. Aku menunggu di sini lagi di... Oi, yo, ada apa? Haha. Mereka benar-benar melecehkan seorang pria tua yang sedang jalan-jalan dengan anjingnya. Kalau itu belum jelas. Kamu mau? Tapi jangan khawatir, karena Bara tidak akan menyerah begitu saja dan tidak berencana melepaskan anjing-anjing kesayangan mereka. Tonton ini ya. Ini adalah bentuk trolling baru yang sedang terjadi, di mana seorang pria memutuskan berjalan-jalan dengan anjingnya di daerah Islamis hanya untuk melihat bagaimana reaksi orang-orang. Mencintaimu. Sekarang, aku bukan tipe yang suka jalan-jalan dengan anjing besar dan menakuti anak-anak atau wanita. Aku rasa itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Inti dari video-video yang sangat viral ini adalah orang-orang ini mencoba membuktikan berapa banyak Islamis di suatu daerah tertentu. Tapi juga untuk mengingatkan orang-orang bahwa mereka tidak akan diam saja. Seperti, kalau kamu ingin menyingkirkan anjing-anjing kami, itu tidak akan berhasil. Dan ini hampir seperti tanda dominasi yang terbalik. Kalian ingin datang dan berdoa di jalan kami, lalu mengatakan kami tidak boleh punya anjing, dan menghentikan anjing-anjing kami. Nah, kami akan terus berjalan-jalan dengan mereka, dan kami tidak akan berhenti. Aku suka amen. Amen. Ayo. Iya. Bilang, Shalom. Semoga kamu baik-baik saja, Syud. Ya. Aku suka anjing. Aku benar-benar suka mereka. Mereka sangat lucu. Mereka sangat manis, lucu, dan luar biasa. Dan selalu menyakitkan untuk mengingat bahwa mereka cuma menyiksa anjing-anjing itu. Seperti yang saya katakan di awal video, jika Anda tidak peduli dengan anak-anak dan perempuan Anda, mungkin Anda akan peduli dengan anjing Anda. Karena perang soal anjing baru saja dimulai. Para Islamis sama sekali tidak berniat membiarkan orang-orang memelihara anjing mereka. Tapi orang-orang Barat juga tidak berniat membiarkan orang lain mengambil anjing mereka. Dan saya rasa kita akan lihat nanti. Semoga yang terbaik yang menang. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.